Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kuliah kewirausahaan. Hari ini yang kita bahas adalah menentukan target pasar. Bila dalam usaha kita harus menentukan target pasar ya. Karena target pasar itu adalah bagian yang terpenting sebelum barang itu kita buat dan kita distribusikan, maka pasar harus sudah kita tentukan. Dalam menentukan target pasar ya, perlu diketahui dalam sebuah usaha menentukan target pasar adalah hal yang wajib dilakukan. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa semua kalangan, namun ada baiknya bila kita targetkan pasar dikategorikan berdasarkan rentang umur, pekerjaan, minat, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk membuat konten promosi dan pemasaran yang tepat sasaran. Sebagai contoh, kedai kopi pada umumnya memang dapat dinikmati berbagai kalangan, namun untuk menu-menu tertentu bisa ditargetkan pada kalangan tertentu. Misalnya jenis lettel lebih diminati oleh rentang usia anak-anak hingga dewasa. Biasanya membeli take away atau melalui layanan pesan antar, mayoritas pembelinya merupakan mahasiswa dan pekerja kantoran milenial. Setelah mengetahui segmen pasar, maka akan semakin mudah untuk merambah kalangan tersebut dengan media sosial, terutama melalui konten-konten yang di platform Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Segmen pasar dari pasar kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Itu yang mana yang kita pilih nantinya bisa dilihat dari segmen pasar ini. Pertama adalah segmentasi demografi, adalah jenis kelamin, usia, penghasilan, pendidikan, etnis, kebangsaan, agama. Kemudian lokasi pembagian berdasar wilayah, kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Kemudian penggemar pembagian atas dasar merek produk, teknologi. Kemudian waktu pembagian atas dasar momen, misalkan momen wisuda, Idul Fitri, Natalan, dan sebagainya. Segmentasi sosial budaya itu dibagi berdasarkan kelas sosial, suku, norma yang ada di masyarakat. Segmentasi psikografis, sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, nilai, dan lain sebagainya. Segmen perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, respon terhadap sebuah produk. Itu pembagian daripada segmen pasar. Kemudian kita menuju kepada 10 strategi pemasaran produk yang efektif. Jadi kita pemasarannya harus melalui beberapa cara atau tip yang efektif. 10 strategi pemasaran produk yang efektif adalah sebagai berikut. Pertama, langkah yang harus kita lakukan, kenali pelanggan dengan baik, melakukan promosi yang tepat, bangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, buatlah toko online sendiri, memiliki media sosial perusahaan, aktifkan email marketing, menjalankan bisnis sistem dropship, meminta bantuan jasa influencer. Pertama, kenali pelanggan dengan baik. Ini suatu keharusan, merupakan strategi pemasaran produk. Yang pertama adalah kenali pelanggan dengan detail, karena dialah yang menjadi target dan sasaran penjualan produk Anda. Jika tidak mengenali, maka bisa jadi produk yang ditawarkan tidak akan disukai. Untuk mengenali pelanggan agar lebih mudah, silahkan lakukan survei terhadapnya, termasuk survei terkait dengan produk, apa yang dibutuhkan, bagaimana sistem pembayaran yang disukai, distribusi seperti apa yang diinginkan, dan sebagainya. Bila hasil survei sudah didapatkan, tentu pemasaran produk menjadi lebih efektif dan mudah, karena Anda tinggal mencocokkan saja dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Maka dari itu, survei untuk pengenalan pelanggan perlu dilakukan bahkan sebelum produk akan dipasarkan atau didistribusikan, maka survei dilakukan terlebih dahulu.
Ini mengenai pengenalan terhadap pelanggan. Kemudian yang kedua, melakukan promosi yang tepat, strategi pemasaran produk yang efektif. Yang kedua adalah silakan lakukan promosi produk yang tepat. Semuanya tergantung Anda termasuk di mana promosi akan diletakkan. Apakah melalui media cetak atau melalui media online seperti medsos, situs, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk produk dengan konten-konten yang kreatif minimal bisa memicu munculnya daya tarik pembeli produk yang ditawarkan. Jangan pula lupa untuk selalu mempromosikan produk dengan konsisten dan berkelanjutan, karena jika hanya 1-2 kali promosi hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi jika promosi yang pertama sasarannya malah pelanggan yang salah. Maka dari itu tetap lakukan promosi yang tepat, artinya tepat sasaran, serta lakukan promosi dengan dana seminimal mungkin. Yang penting masyarakat tertarik dengan promosi itu. Langkah ketiga, bangun tempat usaha yang strategis. Ini tempat usaha harus strategis letaknya, ya, karena ini akan lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Salah satunya diantaranya lah pilih tempat usaha strategis minimal di area yang ramai, di ruang yang mudah diakses publik. Kemudian untuk menemukan lokasi usaha yang strategis tentunya membutuhkan survei terlebih dahulu. Jangan langsung asal membeli tanah hanya karena harganya murah, tetapi pastikan terlebih dahulu ada tempat tersebut layak menjadi tempat usaha. Lokasi yang nyaman dan potensial untuk berbisnis adalah di pinggir jalan protokol. Selain itu Anda bisa memilih area perkantoran atau daerah pusat administratif kota, karena di sanalah puncak keramaian. Memang harga tempat usaha di lokasi macam itu sangat mahal, tapi itu sebanding dengan laba usaha yang didapatkan. Keempat, membuat anggaran sistematis. Untuk strategi selanjutnya Anda perlu membuat anggaran khusus untuk promosi. Memang promosi di media sosial tidak membutuhkan biaya mahal, bahkan membuat situs saja ada yang gratis, yang artinya promosi juga gratis. Namun jika langkah semacam ini tetap digunakan, bisa dipastikan tidak ada progres yang jelas dari promosi yang disampaikan. Maka dari itu dibutuhkan sistem promosi yang lebih khusus dan bagus. Tentunya butuh modal untuk menjalankannya. Salah satu bentuk promosi berbayar adalah Google Ads atau menyewa influencer. Ini membutuhkan modal yang besar, maka dari itu buat anggaran khusus pemasaran jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Untuk kemudahan pembuatan anggaran sesuai dengan rencana, Anda bisa menggunakan software akuntansi, ya, yang dimiliki fitur anggaran seperti Akurat Online. Maka dari itu anggaran harus disusun secara sistematis, baik dan benar. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini harus dilakukan jika tidak ingin produknya dibeli dan pemasaran berhasil. Namun jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentu mereka juga malas untuk berinteraksi. Salah satu bentuk pelayanan yang baik adalah mengakomodasi semua saran dan kritik dari konsumen. Harus disadari bahwa produk yang dibuat tidaklah sempurna, sehingga kritik dan saran dari pelanggan harus direspon untuk menutupi ketidaksempurnaan itu. Pelayanan terbaik yang dimaksud juga dalam bentuk pemberian hadiah atau reward untuk pelanggan, bentuk sesuai dengan keinginan perusahaan. Apakah dengan memberi hadiah berupa produk, voucher gratis, cashback, atau dengan memberikan potongan harga atau diskon tertentu. Jika ingin dilakukan, biasanya pelanggan senang karena merasa dihormati dan dilayani dengan baik. Jadi jangan heran kalau pelanggan semacam ini akan mengajak orang lain untuk ikut membeli produk perusahaan. Buatlah toko online sendiri. Pada zaman sekarang membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal biasa. Dengan membuka toko online sendiri, bisnis Anda akan dikenal siapapun di seluruh dunia tanpa
batasan jarak dan waktu. Ini adalah strategi pemasaran produk yang baik bagi Anda yang memiliki visi untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Membuat toko online dari website sendiri memang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Namun, ini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi Anda di masa mendatang. Ketujuh, memiliki media sosial perusahaan. Strategi pemasaran produk yang efektif selanjutnya adalah Anda harus memiliki akun di media sosial. Misal akun di FB, Twitter, WA, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, di dalam akun-akun ini Anda bisa memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan pada pembeli. Jangan lupa untuk menyertakan review atau artikel terkait produk di dalamnya. Jika produk sudah ada di dalam akun, maka tinggal share saja ke akun yang lain atau menampilkannya di beranda. Nantinya akan banyak orang yang melihat postingan itu. Jika tertarik untuk membeli, mereka akan menghubungi Anda melalui kolom komentar atau mengunjungi situs online yang Anda miliki. Ini langkah yang bagus dan termasuk strategi pemasaran produk yang paling murah dan tepat. Maka dari itu perusahaan harus membuka akun media sosial sekarang juga. 8. Aktifkan email marketing. Dibandingkan jumlah akun media sosial, jumlah masyarakat pemilik email masih lebih banyak. Maka dari itu, mempromosikan produk via email adalah cara pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan email marketing yang bisa Anda kirimkan kepada banyak pemilik email di Indonesia maupun di dunia. Memang terkadang ini dianggap spam oleh sistem karena mengganggu pengguna. Namun jika informasinya memang dibutuhkan, biasanya pengguna tetap membukanya di laman spam. Karena alasan inilah banyak perusahaan yang membuat email marketing, karena menurut mereka strategi semacam ini lebih progresif dibandingkan promosi melalui media sosial yang biasa. Maka dari itu, jika Anda pemilik usaha atau pebisnis dan ingin melakukan promosi atau pemasaran yang efektif, silahkan lakukan cara di atas. Buatlah marketing email lalu sebar produk Anda. 9. Menjalankan bisnis sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadi agen, dalam arti ikut menawarkan produk perusahaan kepada orang lain. Namun dia tidak harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Ini kan sangat menguntungkan di sisi perusahaan. Nah, jika Anda yang tertarik dengan ajakannya, maka tinggal dipertemukan dengan pihak penjual saja. Nantinya si pelanggan yang berhasil itu akan mendapatkan komisi dari perusahaan. Semakin banyak dropship yang tergabung, tentu jangkauan promosi semakin luas, karena tidak mungkin pihak perusahaan atau pebisnis turun sendiri ke bawah di seluruh Indonesia kecuali dengan sistem ini. Kemudian yang 10 adalah minta bantuan jasa influencer. Strategi pemasaran produk yang agar efektif yang terakhir adalah meminta bantuan yang jasa influencer. Silahkan dipilih mau influencer dari kalangan ahli, artis, atau orang yang memiliki viewer jutaan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain membeli produk, apalagi jika digunakan adalah artis, baik artis lokal maupun artis nasional. Tentu fan-nya akan ikut membeli produk yang ditawarkan. Memang strategi pemasaran produk ini membutuhkan biaya mahal, tapi jika anggarannya tepat dan ada modalnya, tidak masalah, karena keuntungannya masih lebih besar dibandingkan modal promosi yang dikeluarkan. Kemudian, merancang strategi pemasaran yang efektif pada produk yang kita buat adalah hal yang utama yang harus Anda perhatikan jika bisnis Anda ingin tetap menguntungkan dan bertahan, terlebih di zaman yang semuanya serba cepat dan sebaran informasi bisa Anda dapatkan kapanpun Anda mau.
salah sedikit aja Anda dalam mengambil keputusan, maka bukan tidak mungkin bahwa bisnis Anda akan mengalami kerugian, bahkan berujung kebangkrutan. Untuk meminimalisir atau untuk meminimalisir hal ini, Anda memerlukan proses pemantauan keuangan dan pencatatan pembukuan yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun Anda mau. Seperti Akurat Online. Akurat Online ini aplikasi yang mudah dilakukan apabila kita ingin melakukan pembukuan dan lain sebagainya. Akurat Online adalah software akuntansi. Nah, ini semaksudnya software akuntansi ini yang memudahkan kita tinggal ngisi di kolom aja, kemudian sistem akan bekerja sendiri, baik itu nanti mengenai berapa keuntungannya, berapa NPV-nya dan lain sebagainya. Dan ini akan ada di situ, ya, berbasis cloud yang memudahkan Anda dalam melakukan proses pembukaan usaha. Tidak hanya kemudahan dengan menggunakan Akurat Online, keamanan data bisnis Anda terjamin 100% karena keamanan pada sistem Akurat Online setara dengan sistem perbankan.